Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sangat terkenal sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, atas kamu berpuasa. Kama min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi output dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini adalah ketakwaan. Takwa dalam arti kalau secara istilah kita tahu, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam sebuah hadis juga ada disebutkan di sana bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia, senang atau happy atas masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengaramkan jasadnya, tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Artinya apa? Di akhirat kalau tidak di neraka ya di surga, pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal penting yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sebuah indikator kesuksesan kita sebagai umat Islam ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kita tidak hanya sekedar gembira, tetapi bagaimana agar selama bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan, kemudian bulan di mana Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, pahala dilipat gandakan, kemudian juga Allah membelenggu setan misalnya yang selalu menggoda kita, maka disitulah kita diharapkan menjadi manusia-manusia yang fitrah ketika Idul Fitri nanti. Nah, apa saja indikatornya? Tentu tadi satu indikatornya adalah la'alakum tatakun, kita menjadi manusia yang takwa. Sebagaimana kalau sholat kita diharapkan adalah tanha anil fasyai wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau zakat adalah watu tohiruhum watu zakihim, artinya membersihkan dan mensucikan harta kita. Sedangkan puasa adalah ketakwaan. Di luar itu banyak sekali indikator-indikator yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya kita setelah bulan Ramadan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian kita yang awalnya mungkin seringkali melakukan perbuatan-perbuatan tercela, setelah bulan suci Ramadan kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian selanjutnya kita lebih gemar dalam menuntut ilmu atau dalam majelis ilmu sebagaimana bulan suci Ramadan. Artinya semua bulan, tidak hanya bulan suci Ramadan, kita melakukan hal-hal yang bersifat baik, khususnya dalam hal keilmuan. Artinya tidak hanya di bulan suci Ramadan, di bulan lain pun seperti itu. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita di-training, kita dilatih, melatih diri menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang ketiga, setelah selesai bulan suci Ramadan, kita tetap memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tidak hanya di bulan Ramadan, kita misalnya berinfak, kemudian juga bersedekah, membantu orang lain yang kesusahan, yang kesulitan. Maka disitulah ketika di bulan Ramadan usai kita tetap memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena siapapun yang membantu kesulitan orang lain, maka Allah juga akan membantu kesulitan kita. Kemudian pemirsa, selain itu kita juga memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Ini adalah salah satu output indikator kesuksesan kita di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan-bulan setelahnya kita juga tetap melaksanakan puasa, kemudian juga ibadah kita tambah meningkat. Ini juga salah satu indikator kita sukses ketika melaksanakan bulan suci Ramadan. Justru ketika kita kemudian setelah bulan suci Ramadan usai, misalnya yang awalnya kita rajin sholat berjamaah, kemudian rajin puasa, rajin membantu orang lain, kemudian tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak menggibah orang lain. Setelah bulan suci Ramadan usai, kita kemudian berbuat yang jelek lagi, misalnya bermaksiat. Itu adalah salah satu tanda indikator bahwa puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu beda pemirsa, antara yang sah dengan yang diterima. Sholat termasuk puasa misalnya, asal memenuhi rukunnya tentu sah, yaitu niat, kemudian mencegah
atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, apakah itu rasa lapar, haus, dahaga, kemudian hawa nafsu, mulai dari matahari terbit hingga terbenamnya matahari, itu puasa kita sah. Tapi apakah diterima? Belum tentu. Karena banyak orang yang melakukan puasa hanya hilang lapar dan dahaga, kemudian tidak dapat apa-apa. Ini tentu merupakan suatu hal yang mubadir, ya, rugi begitu. Oleh karena itu, seyogyanya di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita sukses menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang fitrah. Karena banyak sekali filosofis manfaat bulan suci Ramadan termasuk puasa ini. Sumu tasihu. Berpuasalah, kamu akan sehat. Kalau dipikir secara akal sehat tentu tidak bisa. Tetapi kemudian kalau kita memikirkan secara keimanan kita, tentu kita akan menjadi sehat dan manfaat itu juga akan kembali diri kita sendiri. Ajaran Islam tidak ada yang sia-sia buat hambanya, oleh Allah turunkan. Semuanya adalah kebaikan buat umatnya, bukan pemeluknya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.